Setelah budaya inovasi itu terwujud di organisasi Anda, yang itu ditunjukkan oleh perubahan perilaku dari karyawan yang semakin inovatif. Contohnya misalnya karyawan Anda mulai menunjukkan perilaku eksperimen, ya. Mereka mulai berani eksperimentasi, coba hal-hal yang baru, nggak hanya stick dengan yang mereka ketahui gitu ya, sehingga berpeluang untuk menemukan peluang-peluang perbaikan, peluang-peluang meningkatkan nilai gitu. Mereka juga lebih open mind, mereka mau belajar dari mana saja, mereka lebih fleksibel dalam menjalankan kerjaannya, yang penting pokoknya goalnya tercapai. Nah, itu kan contoh-contoh dari perilaku inovatif. Nah, kalau itu sudah benar-benar menjadi habit di organisasi Anda, berarti budaya inovasinya kan udah terbentuk ya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya me-leverage atau memanfaatkan perubahan perilaku inovatif dari karyawan ini atau budaya inovasi dari karyawan ini untuk bisa mendongkrak kinerja bisnisnya. Caranya adalah kita mulai dengan ngajak setiap karyawan di perusahaan kita untuk melihat hubungan kerjaannya dia dengan bottom line dari perusahaan. Ya, jadi P&L itu bottom line, ya, profit and loss-nya seperti apa. Ada yang langsung, misalnya teman-teman di sales itu kan otomatis langsung ya karena dia generate revenue ya. Tapi ada yang nggak langsung, orang-orang di finance, orang-orang di bagian support ya, HR misalnya itu kan nggak langsung kan berdampak kepada bottom line kan. Ya nggak apa-apa, dia tetap harus bisa mencari hubungannya tuh. Gitu. Oh misalnya di bagian finance, oh kalau misalnya saya bisa membuat forecasting yang lebih akurat, maka ini akan memudahkan pimpinan saya untuk membuat keputusan misalnya terkait dengan finance. Dan kalau lihat dari sebelumnya, beberapa kesalahan keputusan itu berdampak kepada kerugian yang cukup signifikan loh. Nah, aku bisa mencari cara untuk mengurangi peluang kerugian itu tuh. Bahkan kalau aku bisa buat laporanku sedemikian rupa sehingga itu membantu atasanku untuk membuat keputusan yang lebih dekat kepada peningkatan revenue, wah itu kan bisa punya dampak langsung tuh. Sebelumnya aku nggak ngasih laporan dengan model begini, sekarang model begini nih. Gitu. Nah, itu kan berarti kan sudah langsung tuh antara perilakunya dia sebagai karyawan, perilaku inovatifnya dia yang open mind, yang dia mau eksperimentasi, coba-coba, selalu pengen creating value. Itu kan berujung juga nantinya kan. Akhirnya laporannya tuh nggak laporan standar, tapi laporan yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga ini memberikan peluang besar bagi si pengguna laporan itu untuk membuat keputusan yang berujung kepada revenue lebih besar. Orang HR juga, kita aja tuh, oke, apa sih hubungannya kerjaanmu nih di HR terhadap bottom line perusahaan? Misalnya dia di bagian rekrutmen. Oke, tahu nggak Anda bahwa ketika Anda merekrut orang yang salah, itu ongkosnya tuh mahal banget bagi perusahaan. Kenapa? Anda harus rekrut ulang lagi, didik orang lagi baru. Waduh, berarti dia harus menemukan cara untuk supaya merekrut orang itu bukan hanya tepat sesuai dengan kebutuhan, tapi juga dia akan stay dalam waktu yang lama gitu misalnya. Oh, apa yang bisa kita lakukan? Nah gitu, jadi ketika kita nih, setiap individu di perusahaan itu bisa melihat korelasi antara apa yang dikerjakan dengan bottom line perusahaan itu sendiri secara finansial, maka dia akan bisa mulai mencari cara-cara baru supaya ngehit bottom line itu gitu. Nah, yang sekarang banyak terjadi di organisasi adalah disconnect antara kerjaanku dengan bottom line. Yang tahu bottom line itu ya cuman orang finance saja gitu. Aku orang HR enggak gitu. Pokoknya aku suruh rekrut ya aku rekrut. Pokoknya aku suruh ngajar di kelas ya aku ngajar di kelas gitu. Nah, kalau misalnya dia bisa melihat korelasi itu secara bagus, nah disitulah kemudian nanti aku yakin ruang untuk dia kemudian bisa kontribusi lebih bagi perusahaan dan yang itu akan mendongkrak kinerja perusahaan itu akan semakin besar.